Ya. Bukan. Bukan, bukan. Bukan. Bukan, yuk kita mulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas yang pertama adalah pengenalan coding dan ya betul. Coding dan kecerdasan artifisial. Jadi bagaimana nanti mengimplementasikan kecerdasan artifisialnya? Kita tidak membahas codingnya karena saya menyesuaikan daripada jurusan yang kalian ampu. Saat ini kalian mengampu pemasaran. Nah, oleh karena itu nanti saya integrasikan ke dalam bagaimana metode pemasaran dengan menggunakan alat bantu atau disebut dengan tools kecerdasan artifisial. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, adakah yang tahu kecerdasan artifisial itu apa? AI. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan KA, kecerdasan artifisial. Nah, mulai detik ini kita nyebutnya jangan pakai AI ya, tapi KA. KA aja. Kalau KKA kan codingnya, ada codingnya. Kita tidak membahas codingnya, tapi kita bahas kecerdasan artifisialnya. Yang mana kita nanti bagaimana kalian mengonsep sebuah produk untuk dipromosikan, untuk dibuat video, bagaimana cara menggait pelanggan, dan bagaimana caranya kita berjualan dengan online di media sosial dengan menggunakan bantuan artificial intelligence atau disebut dengan KA. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama memahami konsep dasar KA atau bagaimana sih menggunakan kecerdasan itu, bagaimana sih kita bisa memanfaatkan KA yang mungkin selama ini kalian sudah pernah pakai, tapi pakainya mungkin hanya untuk mengerjakan tugas. Coba angkat tangan yang pernah menggunakan KA. Gak apa-apa, pakai aja. Angkat tangan aja. Iya, kan saya tadi sudah bilang mulai detik ini jangan ngomong AI tapi banyak juga ya. Nah, coba dari sebelah sini. Selama ini kamu gunakan KA untuk apa? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Oh, nggak ada hal lain? Ya sama menambah wawasan aja. Menambah wawasan. Yang sebelah sini siapa tadi angkat tangan? Yang mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas juga. Mengerjakan tugas. Yang ini? Mengerjakan tugas. Nggak ada yang selain mengerjakan tugas? Buat rekomendasi? Make up, tutorial. Nah, pertanyaan yang kedua, kalian menggunakan AI atau menggunakan KA pada saat kalian memerintahkan KA-nya, terus kemudian dia memberikan timbal balik ke kalian. Yang kalian lakukan apa? Terima kasih. Terus apa lagi? Artinya yang kamu inginkan kemudian kan muncul tuh. Terus apa namanya? Yang kamu lakukan terhadap informasi yang diberikan sama KA itu kalian apakah langsung dipakai atau bagaimana? Oke. Nah, nanti akan kita bahas etika penggunaan KA ya. Etika penggunaan KA. Jadi kita menggunakan KA itu ada etikanya. Bukan hanya kita sesama manusia saja, bukan. Tapi kita pada saat menggunakan KA itu ada etikanya. Etikanya bagaimana? Nanti saya jelaskan.
Yang kedua mengenai penerapan KA dan yang dalam promosi cerdas. Sebenarnya saya itu paling suka kalau ngajar pemasaran sebenarnya. Karena di pemasaran itu peluang untuk bisa mendapatkan income itu sangat luar biasa. Saya juga punya usaha di rumah, saya juga punya di tempat lain, saya juga punya usaha online juga punya. Jadi di situ bagaimana kita tertantang untuk setiap harinya bisa mempromosikan dengan berbagai macam trik yang dibantu dengan KA. Sekarang ini kalian jualan tidak harus modal besar. Paham atau tidak? Sudah tahu apa belum? Dunia teknologi sekarang, kalian mau jadi pengusaha tidak perlu modal besar. Cukup 50.000 kalian juga bisa jadi pengusaha. Cukup 25.000 kalian juga jadi pengusaha. Yaitu yang disebut dengan afiliator. Afiliator itu nggak ada modal, modalnya cuma pakai data aja. Saat ini toko online atau marketplace yang ada di internet sudah banyak sekali membuka peluang-peluang afiliator, di mana afiliator itu tanpa modal sepeser pun kalian sudah bisa jadi pengusaha dan juga bisa mendapatkan income walaupun sambil rebahan di rumah. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Nah, kalian di jurusan pemasaran seharusnya bangga bahwa nanti di saat kalian lulus jangan pernah bingung untuk mencari satu pekerjaan. Kamu bisa cari kerja sendiri, kamu bisa membuat peluang kerja sendiri, bukan mencari pekerjaan seharusnya. Tapi kenyataannya sampai saat ini masih banyak orang-orang atau kakak kelas kalian yang masih bingung mencari pekerjaan. Padahal pada hakikatnya dengan kemajuan teknologi saat ini kita itu sebenarnya bisa menciptakan sebuah peluang pekerjaan. Apalagi kalian di jurusan pemasaran. Jadi seperti itu. Nah, sekarang perhatikan video ini. Mudah-mudahan internetnya cukup. Sebenarnya satu video sih ini, cuman saya jadikan dua biar kelihatan besar. Memang tidak ada audionya. Coba perhatikan di sini. Kalian perhatikan, nanti menjadikan satu pertanyaan. Nah, video ini mempromosikan apa? Video ini dibantu dengan yang namanya KA, kecerdasan artifisial. Jadi dengan menggunakan KA, kalian tidak perlu repot-repot, ayo shootingan di mana, lokasinya di mana, nggak perlu. Hanya dengan sebuah komputer yang ada di depan kalian saat ini, kalian juga sudah bisa membuat iklan seperti ini. Tidak perlu ambil talent untuk shooting produk, nggak perlu. Tidak perlu mengambil contoh produknya untuk dijadikan sebuah visual, itu tidak perlu sekarang. Cukup dengan bantuan KA, jadilah video seperti ini. Percaya atau tidak? Percaya. Mungkin di media sosial kalian sudah tahu bahwa video-video yang menggunakan AI yang kalian sebut saat ini itu banyak sekali beredar. Dari video hasil tadi kita ambil judul seperti ini. Mengapa KA, kecerdasan artifisial itu penting untuk bisnis digital? Saat ini, kalau kalian menjual bukan hanya bentuk barang, bukan hanya wujud seperti ini, tetapi bentuk file pun kita bisa jual. Ada yang pernah jual? Bentuk file itu bisa kita jual. Ada yang pernah? Nggak pernah? Jadi namanya jual produk digital, bukan bentuk buku seperti ini, bukan. Tapi produknya digital, itu bisa dijual sekarang. Nah, bagaimana cara promosinya, bagaimana cara mengenalkan ke orang lain? Nah, itulah nanti kita bisa
meminta bantuan terhadap KA. Nanti setelah pembelajaran saya, kalian bisa mengimplementasikan ke dalam mata pelajaran produktif yang lain. Jadi nanti kalian bisa implementasikan di luar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Dunia bisnis bergerak ke arah digitalisasi, konsumen dan pasar semakin terkoneksi. Walaupun sambil rebahan, walaupun sambil tiduran, walaupun sambil di kamar mandi, walaupun sambil di manapun kalian berada, asalkan ada satu koneksi internet, semua layanan di dalam bisnis digital tercapai. Yang sampai saat ini, yang tergabung masih tergabung Shopee Affiliate, biasanya kalian menggunakan momen-momen untuk promo barangnya jam berapa? Baru daftar? Aduh. Yang diingat gajiannya toh. Padahal belum pernah jual produk. Lo gak perlu upload produk. Iya betul, Sherling. KA membuka peluang personalisasi, promosi, prediksi tren dan efisiensi pemasaran. Semua yang kita lakukan di dalam nanti di bantuan KA, kita berusaha untuk mencari yang gratis, tidak perlu ada yang berbayar. Maka tadi saya sampaikan, modalnya itu kalau kita mau buka usaha atau buka peluang usaha, modalnya cukup paket data. Nah sebenarnya kalau saya bermimpi, kalian itu tentunya mulai di kelas 11, 12 atau mulai dari kelas 10, itu kalian itu sudah kelas 10 semester 1. Sebenarnya kalian sudah harus punya usaha. Kelas 10 semester 1, kalian itu harusnya sudah punya usaha. Setelah semester 1 menjelang semester 2. Itu bagaimana? Itu untuk memacu kalian bagaimana caranya mencari tahu tips dan triknya seorang pembisnis atau seorang pengusaha. Apa itu KA? Sistem komputer yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, kira-kira KA itu, pertanyaan saya, lebih pintar manusianya apa lebih pintar KA-nya? Ada yang sepakat lebih pintar KA? Harusnya manusianya. Alasannya? Karena manusia yang membuat program. Terus ada lagi? Kalau misalkan KA dan manusia, tidak ada manusia, akankah KA itu bekerja? Kalau misalkan manusia tanpa ada KA, apakah manusia akan bekerja? Ayo, pertanyaan pertama, kalau tidak ada manusia, KA itu bisa bekerja atau tidak? Tidak. Kalau tanpa adanya KA, manusia bisa bekerja atau tidak? Tidak. Oleh karena itu kesimpulannya, manusia dan KA lebih cerdas mana? Manusia. Sepakat? KA, kecerdasan artifisial, itu hanya sebagai tools, alat. Manusia tanpa ada alat masih bisa mencari referensi yang lain. Betul atau tidak? Contoh, kalian saat ini promosi barang melalui kamar dengan menggunakan media digital, itu dengan KA, ada di kamar. Secara tiba-tiba koneksi internet selama 1 tahun mati, manusia masih tetap bekerja? Bagaimana cara promosinya? Offline, secara langsung, datang ke jalan-jalan, datang ke rumah. Artinya, walaupun tidak ada KA, manusia pun juga masih bisa kerja. Jadi kesimpulannya, jangan ketergantungan dengan apa yang ada di dalam teknologi. Boleh ketergantungan, tapi harus ada batasan-batasan yang harus dilakukan. Jadi seperti itu. Ini saya tidak bahas. Nah, sekarang begini. Studi kasus promosi minuman kekinian dengan KA. Pertanyaan saya dari sebelah sini,
KA apa saja yang sudah kalian pernah pakai? Sudah? Sudah? Dua? Tok? Yang sebelah sih? Cici. Yang terbaru sekarang namanya Cici. Yang sini? Meta? ChatGPT. Udah? Apa? Cika. KA. Oke. Yang sini? ChatGPT. Meta. Oke. Dari kesemuanya ini banyak yang menggunakan KA. ChatGPT. KA-nya ChatGPT. Artinya umum digunakan. Ya. Nanti saya akan mensimulasikan ChatGPT-nya. Nah, sekarang silakan scan ini atau akses ini di komputer kalian. Kemudian di situ ada lembar kerja. Gunakan ChatGPT sebagai tools kalian dengan mengerjakan tugas ini. Silakan. Boleh diakses, buka Chrome-nya bit.ly.ly.lk1kka. Ini salah ya Pak. Harusnya berapa? Pencet hanya itu nggak bisa ya Pak. Yang lain bisa. bit.ly Mana? Enggak kan? Akan bisa kan? Ini berapa? 1 HP. Sayangnya ini belum di kodenya. Akan bisa. Sebentar. Ini buka. Chrome, buka Chrome, kemudian buka bit.ly gini ya. Buka Chrome, terus ketik bit.ly kk apa tadi? LK1KKA. LK1KKA kayak gini. Terus di enter. Terus di situ ada LK1KKA. bit.ly LK1KKA. Waalaikumsalam. Boleh akun apa aja terserah. Itu sudah. R apa? Iya, di sini L besar, K besar, 1 min K besar, A besar. Terus ini kalian download ya. Ya ini di download, ini ada menu download. Astagfirullahaladzim. Ini loh, buka ini buka Chrome-nya, buka Chrome, ketik bit.ly/lk1 di sini bit.ly huruf besar LK1 KKA. Nah, terus di continue. Nah, terus di download. Ya, boleh di download.
Jadi aja nggak apa-apa. Nggak perlu pakai akunnya siapa. Berapa? Berapa itu? User. Aku HP. Mulai kemarin Jadi tunggu. Coba nanti. Sudah? Di sini loh ngetiknya. bit.ly/lk1 KKA. Nah, terus di download. Di download boleh gabung, boleh satu aja nggak apa-apa. Sudah di download. Nah ini dibuka. bit.ly/ huruf besar LK1 KKA. Continue, lanjut. Di download, tahu download nggak? Itu di sebelah kiri, sebelah kanan atas itu ada download. Iya. Ketiknya bukan di sini. Di sini. Continue. Terus di download. Ini ada menu download. Menu downloadnya ada di sebelah kanan atas. Apa boleh? Ngetiknya di sini, bukan di sini. Ngetiknya di sini. Di apa? Di download ini. Sebentar, nanti semuanya download. Sudah? Hah? Mana pernah? Sebentar. Ketik di sini. bit.ly apa? Kembali ke dia. Back. bit.ly LK kan huruf besar. Kan yang tengah itu huruf besar. Sudah di-download semua? Sudah. Silakan dibuka. Kalau sudah di-download, dibaca. Boleh tulis tangan di buku kalian, boleh. Kalau mau diketik di komputernya juga boleh. Oke, sekarang kalian ngerjakan pada poin ini udah besar. Terus ditunggu. Ya. Sudah?
Oke, sekarang dibaca. Dibaca di sini. Aktivitas. Nah, boleh diketik di sini, boleh ditulis tangan. Nanti saya ingin satu persatu menyampaikan apa yang kalian dapatkan. Yang kedua, pada poin C itu gunakan ChatGPT atau AI yang lain atau KA. Silakan kalian gunakan toolsnya, kemudian salin hasil daripada kalian menggunakan ChatGPT-nya atau KA-nya. Paham? Poin C dibaca, poin C dilihat. Poin C. Eksperimen mini, gunakan ChatGPT. Tugasnya apa? Dibaca tuh. Iya, betul. Terus. Nah, silakan kalian menggunakan ChatGPT versi kalian. Sudah jelas? Boleh ditulis tangan, boleh kalian tulis di komputer, boleh. Kalian download dulu kalau mau tulis di komputer. Boleh tulis tangan. Poin A misalkan, apa yang menarik dari iklan ini? Iklan yang tadi, iklan yang ini. Apa yang menarik menurut kalian? Tuliskan di LK-nya itu atau tulis tangan. Terus menurutmu apakah AI terlibat dalam pembuatan iklan ini? Jika ya, jelaskan. Kemudian poin B, apa manfaat dan resiko penggunaan AI dalam promosi bisnis? Silakan rembuk satu bangku, tuliskan manfaatnya, tuliskan resikonya. Boleh, terserah. Satu aja, yang nulis satu aja, atau yang ngerjakan satu aja. Caranya buka Microsoft Word dulu, buka Microsoft Word, terus open. File yang di download yang mana? File downloadnya yang mana? Kamu open. Nanti dia akan bisa diketik di Microsoft Word. Paham tidak? Buka Microsoft Word-nya, habis itu open. Open. Terus filenya yang kalian download tadi di mana? Kamu cari. Masa mana Microsoft Word-nya? Ini bukan Microsoft Word. Ini loh Word. Sudah di download? Sudah apa belum? Press di download. Mana? Ini kan? Oke. Tuh, wes ketik di sini. Sudah bisa? Kamu bukanya gimana di sini? File plus dulu. Dan sini. File open. Non open. Download. Mana? Kamu belum download ya? Mana? Mana nggak ada? Ini baru di download. Belum kamu download nih. Oke. Tuh. Titik-titiknya dihapus gak apa-apa. Bisa? Apanya? Kan tadi sudah saya bilang di download, buka Microsoft Word, buka di Microsoft Word, open. Mana Microsoft Word-nya mana? Buka Microsoft Word, cepat. Word.
open, terus mana tuliknya tadi di download, nih open. Nah, baru diketik. Sudah di download belum? Enable editing, atas itu ada tombol enable editing, enable. Sudah di download? Sudah. Open, terus download. Oke. Silakan. Iya, titik-titiknya dihapus. Sudah paham? Ada pertanyaan, silakan bertanya. Apanya, gimana lagi? Kan tadi sudah saya bilang di download dulu. Sudah di download? Mana? Oke, buka Microsoft Word-nya. Open. Oke. Enable. Oke. Silakan. Nama kamu sendiri boleh. Terserah. Mana? Lobby. Udah pakai ini aja, hanya keyboard. Ini sesuai. Ting. Mana? Spasi. Jawaban sesuai apa yang kalian pahami dan apa yang kalian hasilkan dari ChatGPT-nya. Apa ini? Ini di enable dulu. Ting. Oke. Udah, silakan. Lihat. Iya. Kalau yang lain kan? Iya. Ini iklan kopi tadi ya, Lihat Pak? iklan kopi tadi. Iklannya iklan yang kopi tadi yang kalian lihat. Iya, titik-titiknya dihapus. Dari tadi kamu belum buka. Kopi, ketiknya di sini nih. Enter. Nah, ini di download. Terus habis itu buka Microsoft Word, mana Word-nya? Klik open, terus download. Oke. Mana kok muter-muter? Silakan.
Sudah? Tolong nanti hari ini pada saat ngerjakan poin C, diingat ya, pertemuan kedua nanti kita akan membuat atau mengimplementasikan AI-nya atau KA-nya sesuai dengan produk yang kalian tulis, tanpa kita shooting, tanpa kita ngambil video. Apanya? Videonya silakan. Bagi yang mengerjakan poin 1, silakan dilihat videonya, perhatikan dan tuliskan hasil identifikasian terhadap video yang sudah saya papang. Apa? Kopinya dingin. Oke. Apa? Nomor 1. Ini yang pertama, kopinya panas. Yang kedua, kopinya dingin. Iya, ada dua iklan itu. Iklan pertama kopi panas, iklan kedua kopi dingin. Terus yang diminum yang mana? Tergantung persepsi kalian melihat video itu bagaimana. Kamu baca tagnya itu apa? Nomor 1, tujuan pembelajaran. Terus nomor 2, aktivitas pembelajaran. Nomor 1 itu ada soal nggak? Nomor 2. Oh my god. Pak, itu udah di enable tapi nggak bisa ada. Mana ini? Ini nggak bisa diketik. Oh iya, ini office-nya nggak bisa ini. Gabung aja sama temen office-nya ini. Ada yang sudah selesai?
nanti dari sini satu baris ini perwakilan 2 orang menyampaikan hasil observasi daripada video tadi. Yang sebelah sini 2 orang, yang sebelah sini 2 orang. Secara singkat. Iklan. Bapak ini kok pakai ini bapak? Gak bisa digeser, gak bisa digeser ke sini. Pusing deh. Kenapa pusing? Iya, pusing terlalu terang bapak. Sehingga anjay sehingga. Mbak, yuk silakan. Aduh saya terang. Ada yang belum jelas dari tugas yang diberikan? Sudah? Kenapa? Ini di blok dulu. Ini di blok. Di blok. Oh, di blok. Di blok terus ini dipindahkan yang bawah. Udah. Terima kasih Bapak. Aku mau
Sudah? Ayo. Resiko. Resikonya saya. Itu nggak sih? Itu kan kurangnya. Yang apa? Yang C. Bapak ini yang Sebut janjelok ini. Janjelok ini. Bapak ini yang C ini gimana? Yang C apa pertanyaannya? Yang C apa? Perintah topiknya apa? ChatGPT. Betul. Terus yang C itu gunakan ChatGPT atau KA yang lain. Boleh ChatGPT, boleh Cici, boleh apa tadi? OpenAI dan seterusnya, boleh. Berarti ini di copy bisa di sini. Iya, boleh. Sudah selesai? Oke. Disimpan, jangan lupa disimpan. Sudah? Kamu mengerjakan di mana? Dibaca toh petunjuknya apa itu? Petunjuk apa?
Oh, gila cara nyebutnya. Simpan di file Oh, file save as. File save as kasih nama. File save as, terus disimpan di dokumen atau di mana boleh di dokumen, kasih nama apa? Nama kamu. Kasih nama kamu di sini. Coba kasih nama. Udah. Coba perhatikan. Perhatikan. Pada saat kalian mengerjakan poin C, itu diingat dan disimpan filenya. Pertemuan kedua, kita akan membuat sebuah video atau pamflet atau gambar dengan produk yang kalian tuliskan di sini. Kita menggunakan tools KA. Jadi bagaimana nanti cara membuatnya seperti apa? Kita ketemu di pertemuan kedua. Jadi jangan sampai lupa ya, nanti ini terapkannya di pertemuan kedua. Tapi hari ini kita bahas bagaimana cara penggunaan daripada ChatGPT. Ya. Boleh, ya lebih efisien gimana kalian sebagai orang pemasaran bagaimana? Biar mudah slogan itu kan mudah diingat. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Tergantung kalau kamu menggunakan tool ChatGPT, hasil dari ChatGPT-nya bagaimana? Baru buka ini. Terus. Sudah selesai, sebelah sini. Sebelah sini sudah. Nanti diwakili dua orang. Save as. Kalian produknya orang lain atau produk kalian sendiri? Kalau bisa produk kalian sendiri, jangan produk orang lain. Save as, browse. Ya. Disimpan di mana? Tulis namanya. Namanya apa? Nama kamu boleh. Iya, kalau bisa jangan produk orang lain, produk kamu sendiri. Anggap kalian punya produk lah, apa gitu.
Kalau bisa ya sudah jalan produk kamu kalau bisa. Terus anggap aja kamu punya produk. Boleh PDF, boleh web, boleh. Silakan. Akun belajar saya nggak bisa didapat lain. Tapi saya nggak bisa belajar ya. Saya lupa. Itu waktu disuruh tadi dari kondisi 6 tahun yang lalu. Tidak ulang. Sudah semuanya? Ayo, sudah semuanya atau belum? Apa namanya? Lakinya cuma satu. Iya.
Sudah? Oke, yuk silakan duduk. Silakan duduk semuanya, duduk di tempat posisi masing-masing. Saya meminta dua orang atau dua kelompok dari masing-masing baris. Nanti disampaikan, dibacakan hasil pekerjaannya. Yang pertama saya ambil dari baris sebelah sini. Siapa yang mau relawan membacakan hasil pekerjaannya? Silakan nomor. Ya, nggak apa-apa. Apa yang menarik dari iklan tersebut yang sudah kali kamu lihat? Minumannya itu Yang lain diam. minumannya itu lebih besar daripada manusia. Terus, Ada orang yang naik tangga sampai ke puncaknya untuk minum itu. betul. Terus, menurutmu apa? Terlibat Iya, karena ikan tersebut di luar nalar. di luar naral. Di luar naralnya dari mana? Manusia lebih kecil. Manusia lebih kecil dari produknya. Oke. Terus, yang B, manfaatnya apa? Meningkatkan efisiensi, personalisasi konten promosi, tiga otomatisasi pemasaran. Resikonya? Resikonya kehilangan kendali, terus kesalahan dalam interpretasi data, terus gangguan terhadap tenaga kerja. Oke. Gangguan terhadap tenaga kerja. Oh bisa? Kenapa alasannya? Tahu? Yang itu tadi resiko. Kemudian yang C. Produk A yang ingin dipromosikan adalah TNR. Slogan promosi manisnya pas, segarnya kelas. Oke, manisnya pas, segarnya kelas. Yang dari sini siapa? Siti sama Fani. Siapa? Ini Pak urutan ketiga. Oke. Gue sih. Ini Pak. Ya, taruh sini aja. Saya sebentar. Ayo, Awas, bro. Nomor 1. Ya. Mulai dari Iya. nomor 1. Nomor 1 itu jawabannya karena iklan dari kopi itu sangat menonjolkan sensasi kesegaran karena terdapat sebuah es yang membuat tenggorokan menjadi segar. Oke. Terus kalau yang kedua itu diskusi kelompok itu ya Pak. Ya. Manfaatnya itu yang pertama mendorong inovasi dan adaptasi teknologi, yang kedua menyempurnakan proses pengambilan keputusan, dan yang ketiga meningkatkan literasi digital. Resikonya yang pertama kesalahan target, yang kedua pelanggaran privasi, dan yang ketiga resiko brand image dan reputasi. Oke, poin C. Kalau yang C itu produknya yang ingin dipromosikan sustain dari warga. Terus slogannya? Slogannya yang pertama perlindungan terhadap lingkungan, panas boleh, kulit kusam jangan, dan cantik terjaga sesuai syariah. Tepuk tangan. Silakan. Siapa? Mana anaknya? Silakan. Poin nomor 1. Tujuan pembelajaran.
Berdiri, Pak. Nggak usah. berdiri. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan eksplorasi. Bukan yang bawahnya. Oh, yang langsung. Iya, langsung soalnya. Thank you. Nomor berapa? Yang ini, Pak. Poin A. Poin 2 nomor A. Oh, ini. Yang biru-biru. Dia warna biru. Eksplorasi individu 10 menit. Dibaca petunjuknya juga, Pak. Nggak usah. Langsung jawabannya apa? Apa yang menarik dari iklan ini? Keren dan iklan terlihat nyata. Menurutmu, apakah AI terlibat dalam pembuatan iklan ini? Jelaskan. Ya, karena di dalam iklan tersebut video orang memanjat dan terbang di atas botol. Top. Sudah. Terus yang B. Manfaatnya? Manfaatnya. Manfaatnya, 1. Memudahkan dalam mencari ide. 2. Menarik perhatian pelanggan dengan video yang keren menggunakan AI. 3. Analisis data yang akurat. Terus resikonya, nomor 1, kurangnya sentuhan manusia. 2. Ketergantungan pada data. 3. Ketergantungan pada teknologi. Oke, poin C. Produk yang ingin dipromosikan? Produk yang ingin dipromosikan nugget. Slogan promosi hasil AI, crispy di luar, juicy di dalam. Tepuk tangan. Oke. Sekali lagi, tolong perhatikan. Sekali lagi, poin C ini diingat ya. Pertemuan kedua, kita akan membuat sebuah promosi brosurnya seperti apa. Kita buat dengan menggunakan KA atau AI. Nah, nanti kita buat videonya, buat brosurnya tanpa harus memahami kalian bagaimana dasar menggambar. Tapi kita pasrahkan dengan yang namanya KA. Lebih menariknya di situ. Nah, sekarang misalkan di sini ada slogan promosi. Ya, bagaimana caranya kita membuat promosi produk kita atau jasa produk kita dengan menggunakan bantuan AI. Perhatikan. Saya di sini menggunakan ChatGPT yang biasa kalian lakukan atau yang biasa kalian gunakan. Tools yang biasa kalian gunakan di sini saya menggunakan dari hasil pertanyaan yang awal tadi, kalian banyak menggunakan ChatGPT. Sebelum kita menggunakan ini, ada pertanyaan dari saya. Pertanyaan dari saya, biasanya nih, kalian pernah tidak ke teman mau minta bantuan, biasanya ngomongnya gimana? Minta tolong, bantu ini gitu kan? Ada lagi? Tolong apa? Ada lagi? Bisakah saya minta tolong? Sopan banget ya. Ada lagi? Buatin. Oke. Sekarang begini. Di dalam penggunaan KA itu ada namanya etika. Tahu etika? Apa etika? Tata krama. Sama halnya kalau kalian minta tolong kepada teman. Contohnya seperti ini. Ini mungkin zaman sekarang sudah mulai jarang dilakukan. Tapi kalau dulu itu sering dilakukan. Kita dituntut untuk bagaimana cara berpikir komputasional untuk bisa mengkondisikan sesuatu hal agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, contoh begini, saya ingin minta tolong sama teman. Karena saya tidak bisa naik sepeda
saya ingin minta tolong pergi suatu tempat karena saya mau melakukan suatu hal yang sangat penting. Minta tolong kepada teman begini. Anggap saja namanya Hadi. Had, aku njaluk tolong. Saya mau minta tolong. Apa suk gitu misalkan. Saya ini mau ada perlu ke suatu tempat, tapi saya nggak bisa naik sepeda. Saya lihat sampean itu, Hadi itu pinter naik sepeda, pernah juara, pernah balapan, dan nggak pernah jatuh. Kira-kira bisa nggak hari ini nganter saya ke sana? Jadi di awal kalimat itu adalah kalau orang Banyuwangi disebut dengan ngelem, tahu ngelem? Memuji bahwa si Hadi itu pernah balapan, pernah juara 1, tidak pernah jatuh. Berarti anggap saja dia adalah pembalap profesional. Intinya di situ kita merayu terlebih dahulu agar orang yang kita minta tolong bisa membantu kita untuk bisa ngantar ke suatu tempat. Jadi di awal penggunaan KA, penggunaan AI, kita harus melakukan hal semacam itu agar apa yang nanti kita inginkan bisa diakomodir oleh KA. Kalaupun tidak sesuai, contoh begini, ya wis saya antar tapi sampai sini saja, artinya misalkan jarak tempuhnya 1 kilo, cuman diantar 500 km, berarti kan kurang 500 km. Nah kemudian kamu merayu lagi, ayo tak tolong engkau tak isi wis bensin antar sampai ke tempat. Jadi di situ ada interaksi antara kita sebagai yang minta tolong, kemudian sama yang dimintai tolong. Jadi di situ ada interaksi. Interaksi bagaimana etika diterapkan di dalam komunikasinya. Sama halnya dengan KA. Nah, itulah etika dalam penggunaan KA. Bagaimana kita meminta atau menggunakan tools KA ini agar dia mendapatkan atau menyampaikan informasi apa yang kita harapkan. Jadi ada interaksi. Saya lihat tadi ada beberapa yang menggunakan ChatGPT, satu kali diperintah tampil langsung di copy, langsung ditulis. Padahal belum tentu itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Betul tidak? Jadi di situ ada namanya bias kalimat. Artinya apa? Kalimat yang seharusnya tidak ada di situ, tapi di situ kalian tidak melakukan koreksi. Pokoknya diperintah tampil di copy. Betul tidak? Nah itu namanya nggak ada etika. Etikanya di mana? Baca dulu, koreksi dulu. Kalau ada yang salah, maka perbaiki. KA itu bisa disuruh untuk diperbaiki. Contoh begini ya. Contoh, buatkan misalkan ini kalimat tanya, misalkan. Nah, di sini dia ngasih perintah ini. Padahal saya nyuruhnya apa? Kalimat tanya. Kalimat tanya itu umum. Maka dia akan menjabarkan seperti ini. Seperti contoh tadi, saya minta tolong antar ke sana. Paham nggak ini? Yang diminta tolong paham nggak? Ke sana mana? Paham nggak? Nah, sama dengan ini. Saya tadi nyuruh apa di sini? Kalimat tanya. Kalimat tanya tentang apa? Nah, di sini kita harus berpikir bahwa kalimat yang kalian perintahkan ke dalam KA itu tidak spesifik, artinya tidak to the point. Ayo saya antar ke sana kemana? Nggak ada gitu. Nah di sini kalian perintahkan lagi
buatkan saya kalimat tanya tentang coding, misalkan enter. Nah, dari perintah pertama yang sifatnya umum, dia akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini hasil pertama, jangan kalian langsung copy karena perintahnya tidak sesuai. Kalaupun itu tugas kamu kumpulkan, walaupun kalian menggunakan KA, kalau menurut gurunya salah, ya salah. Paham ya? Jadi di situ ada etika. Kemudian di perintah kedua itu diperjelas di sini. Buatkan saya kalimat tanya tentang coding. Nah, di sini dibuatkan apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman. Sudah mulai spesifik. Sampai di sini paham? Itu namanya etika penggunaan KA. Oke, kembali lagi ke kasus awal. Ini saya hapus dulu. Oke. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya minta tolong, tapi di situ ada kalimat merayu. Merayu itu bagaimana gitu. Contoh begini. Sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu membuat promosi, gitu kan? Seperti ini contohnya tadi mana? Nah, ini produk jasa, slogan. Nah, kita akan membuat sebuah slogan. Anggap saja produk kita adalah apa tadi? Yang di sini apa tadi? Esteller. Oke, sekarang begini. Perintah awal itu namanya merayu. Merayu bahwa si KA ini atau si AI ini dia adalah seorang yang ahli profesional. Begini caranya. Anda sebagai profesional di bidang konten kreator pemasaran atau promosi. Jadi awal kalimat itu harus dikasih namanya persona. Seperti yang tadi saya jelaskan, si Hadi, kamu itu pernah balapan juara 1, nggak pernah jatuh. Nah, seperti ini. Jadi di awal itu seperti itu. Anda sebagai seorang profesional di bidang konten kreator, pemasaran atau promosi online yang memahami bagaimana teknik promosi dan membuat slogan di media sosial. Jadi kita rayu dulu si KA ini, ya. Kemudian kita enter. Nah, dia akan menganalisa kalimat yang kita buat. Dia menjawab, siap, saya akan bantu Anda dengan strategi promosi online. Tuh, langsung dikasih, langsung di sini dia langsung ngasih pintu lebar-lebar, akan dibantu membuat strategi promosi online. Jadi kalau kalian punya produk ingin dipasarkan secara online, kita gunakan KA ini. Terus pembuatan slogan yang menarik, unik untuk media sosial dan ide konten yang selektif. Silakan beritahu produk, layanan atau tujuan kampanye yang sedang Anda kerjakan. Artinya, kalau sudah kita kasih persona, maka si KA ini akan bertindak sebagai seorang profesional. Jadi kamu minta apa aja terkait dengan promosi, pasti nanti akan dibuatkan. Paham sampai di sini? Itu penggunaan KA.
Siapa sih yang nggak mau jadi pembisnis, pengusaha? Ada di sini yang nggak mau jadi. Kalian lulus pemasaran harusnya bisa jadi pengusaha. Amin. Nah, kemudian di sini kalian mau apa? Bebas sudah. Contoh, buatkan saya slogan apa tadi ini? Slogan promosi dari produk apa? Es teler. Misalkan kalimatnya seperti ini: buatkan slogan promosi dari produk es teler yang unik dan menarik. Kita enter. Nah, nih slogan yang menggoda selera. Kalian tadi cari slogan muncul seperti ini apa enggak? Beda. Karena di awal tadi sudah saya kasih pesonamu seperti apa. Maka dikasih contoh tuh, segarnya bikin lupa mantan. Enggak teler kalau belum coba. Satu seruput langsung adem. Kira-kira yang ini tertarik nggak kalian? Nah, ini dilihat dulu pilihannya. Nah, pilihannya ada banyak nih. Slogan lucu dan kekinian. Es teler bukan kaleng-kaleng. Telerin harimu biar adem kepala. Ayo. Menarik nggak? Menarik. Nah, kalau misalkan kok nggak ada yang sesuai ya Pak ya, kira-kira bagaimana selanjutnya? Dari slogan yang sudah dibuatkan, misalkan kalian tertarik dengan ini, misalkan rasa tropis segar alami dari buah asli bikin hari lebih ceria. Es teler perpaduan alam dalam satu gelas. Kalian mau serak yang mana? Contoh yang ini, slogan yang menggoda selera. Cuman dari kalimat-kalimat 3 kalimat ini, kalian belum ada yang sesuai gitu kan? Perintahkan saja si ChatGPT-nya, perbaiki pada slogan yang menggoda selera agar lebih menarik lagi. Tes. Tuh, diperbaiki versi lebih menarik. Nah, apa tuh? Segarnya nggak nanggung, bikin lidah terpukau. Silakan pilih. Kalau memang nggak pas, suruh dia memperbaiki. Kalau memang tidak sesuai, suruh dia perbaiki. Itu namanya mengidentifikasi bias kalimat yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, karena kita hanya memperbaiki yang menggoda selera, maka yang lain tidak diperbaiki sama dia. Dari suapan pertama langsung meleleh di mulut. Es teler juara, manis lembut segar sekejap. Atau gini, biasanya slogan itu kan nggak terlalu panjang-panjang ya. Suruh perintah lagi dia. Saya copy. Perbaiki pada slogan yang menggoda selera di atas. Selera di atas agar lebih menarik, maksimal 4 kata. Tulis saja maksimal 4 kata, enter. Nah, dibuatkan tuh 4 kata. Segar meresap sampai hati. Jadi di situ lebih spesifik lagi. Paham nggak dosennya di sini? Paham ya? Nah, kalau sudah tahu seperti ini, menyenangkan atau tidak menggunakan ChatGPT? Jadi di situ kalian bisa mau buat panjang, tinggal suruh aja di sini. Tinggal suruh aja. Maksimal 4 kata, maksimal 100 kata, maksimal minimal 3 kata. Terus pilihannya di sini banyak nih. Lumer segar nendang, manisnya bikin bahagia, teler enak tiada tara. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi yang terpenting
yang terpenting itu di sini nih. Ini yang terpenting di sini. Apa ini namanya? Persona atau merayu. Sudah? Ada pertanyaan? Nah, di ChatGPT atau di AI ChatGPT, dia akan menyimpan chat kalian itu di sebelah kiri sini. Jadi, kalau kalian sudah membuat persona seperti ini, itu bisa disimpan. Asalkan kalian login loh ya. Asalkan kalian login dengan akun Gmail kalian, maka dia akan menyimpan. Jadi kalau kalian mau punya produk baru, ingin membuat sebuah tagline atau slogan, maka tinggal klik ini aja yang sudah kalian kasih persona tadi. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Nah, pertemuan kedua, setelah kalian membuat slogan yang tadi kalian kerjakan, kita akan membuat sebuah apa namanya? Bukan. Sebuah brosur lah, brosur untuk mempromosikan produk kalian. Tanpa harus kalian mahir di bidang desain grafis, tapi hanya menggunakan ini kita bisa gambar. Nah, dengan kemudahan seperti itu, saya minta kalian manfaatkan betul-betul KA ini atau AI ini untuk bagaimana kalian bisa mengembangkan kompetensi yang ada dalam diri kalian. Ada pertanyaan? Silakan. Dua minggu lagi kan kalian minggu terus teori, minggunya lagi kan kesini. Sama. Bukan menggantikan. Saya hanya 3 kali pertemuan. Hah?
Contoh. Nah, enak kan? Tadi apa slogannya? Segarnya bikin lupa mantan. Iya. Wih, seneng kan? Bisa buat seperti itu tanpa gambar? Bisa. Order sekarang. Nah, ini ada. Ini kita bisa tinggal kasih nomor apa, bisa. Cantumkan nomor telepon. Contoh ya. Contoh ini saya download. Ini saya download. Ini saya download. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini kan? Nah, hasilnya seperti ini. Ini bagaimana Pak cara nambahkan nomor teleponnya, lokasinya? Bisa kita edit. Saya contohkan di sini. Ini sekilas ya. Detailnya nanti kita ketemu di pertemuan kedua. Nah, ini saya gambar dari AI. Saya gambarnya dari AI. Saya nggak harus menyediakan foto produknya, harus itu enggak. Nah, sekarang bagaimana menambahkan ini? Lokasinya, nomornya, kita tinggal kita tinggal perintah perbaiki pada teks WhatsApp WhatsApp dengan nomor telepon 0812345678 dan perbaiki pada poin alamat tertulis jalan misalkan Wijaya Kusuma. Udah, saya enter. Kita lihat hasilnya. Dia mau merubah atau tidak? Hasil awal seperti ini. Ini hanya 5 menit, tidak sampai saya bisa buat seperti ini. Seneng nggak kalian bisa seperti ini? Seneng. Kamu punya produk apapun, buat brosur, share ke teman. Buat brosur, share ke teman. Tanpa harus kalian produknya dipoto cepet, nggak laku sekarang. Tinggal kalian menyebutkan produk kalian apa, maka akan muncul gambarnya. Enak atau tidak? Mudah atau tidak? Di saat nanti kalian naik kelas 12, kalian harus punya produk, harus bisa jualan, harus bisa buat seperti ini. Ini baru pertemuan pertama. Nanti pertemuan kedua atau pertemuan ketiga, kita bisa buat video seperti yang tadi. Kita bisa ini nanti kita gerakkan esnya mungkin, atau ada airnya, atau ada apanya, itu bisa. Sudah selesai apa belum? Belum ya, masih loading, kurang separuh lagi. Nah, yang ini kita bisa perbaiki promonya, beli 1 gratis 1 misalkan, perbaiki tulisannya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kita sambil tunggu yang perbaiki. Cepat dan tidaknya tergantung koneksi internet kalian ya. Berhasil dan tidaknya tergantung dari jadi kita tulis ini namanya prom ya, yang kita perintahkan buatkan dan seterusnya, itu namanya prom ya, namanya apa? Prom.
kalian mau buat aplikasi kasir, ya, pemrograman kasir, kalian bisa menggunakan ChatGPT. Kalian merangkap seorang RPL juga bisa, gitu. Nah, kita tunggu, udah hampir selesai ya. Jadi yang kita perintahkan itu namanya prompt. Silakan cari tahu prompt. Lama sekali. Separuh. Download bisa nggak? Ini internetnya kurang cepat ya. Jadi kalian tidak perlu datang ke tukang desain. Pak, Mas, minta tolong buatkan brosur, nggak perlu. Cukup dengan ini. Saya pernah menggunakan Meta AI punyanya WhatsApp, ya. Saya pernah menggunakan Meta AI dengan menggunakan WhatsApp. Saya membuat sebuah video animasi. Nih, saya pernah membuat video animasi dengan Meta AI. Mana ya? Ini gambar. Ini, nah ini. Nih. Ini ada gerakannya. Ini saya gunakan Meta AI. Kok bisa Pak? Bisa. Jadi nggak perlu datang ke orang gitu, nggak perlu. Menggunakan Meta AI. Iya. Ini loadingnya lama sekali ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum diakhiri. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, tolong pekerjaan yang kalian kerjakan disimpan dan slogannya, produknya diingat-ingat. Minggu pertemuan kedua kita akan membuat contoh seperti ini. Bagaimana mengimplementasikan prompt agar bisa membentuk sebuah gambar brosur, agar promosi produk kita bisa maksimal. Oke, yang berikutnya refleksi dari masing-masing baris. Saya ingin satu orang, apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Satu orang. KA. Iya. Terus yang dari sini, apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini tentang penggunaan KA? Memahami lebih luas. Yang dari sini? Bisa membuat slogan. Apalagi? Etikanya lebih dijaga. Apalagi? Udah. Pengetahuan AI-nya lebih gitu ya, lebih luas. Baik, mulai detik ini kalian sudah tahu dasar penggunaan daripada etika kecerdasan artifisial. Oleh karena itu saya minta manfaatkan sebaik mungkin, manfaatkan semaksimal mungkin, lebih-lebih kalian bisa mendapatkan income dari KA-nya. Jelas? Baik, kita ketemu di pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang bagaimana mengimplementasikan prompt KA ke dalam bentuk gambar. Cukup sampai di sini, saya akhiri. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kondisi sehat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.